Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini memperkenalkan saya Reza Nanta Putra, NIM 120 akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai electronic government atau e-government. Ya, next selanjutnya ini ada ragam pengertian government yaitu yang pertama menurut The World Bank Group. Maksudnya menurut The World Bank Group itu sendiri yaitu upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Itu menurut The World Bank Group. Lalu yang selanjutnya itu ada menurut The European Union. Yang maksudnya The European Union itu sendiri yaitu memiliki fokus e-government memiliki fokus pada proses yang mengacu pada pengenalan teknologi informasi, komunikasi, yaitu lebih memperkenalkan menurut European Union. Lalu selanjutnya ada menurut Bruno Lanvin 2002, yaitu The Government Handbook for Developing Countries. Yang maksudnya itu e-government memanfaatkan teknologi untuk mendorong transparansi, menghilangkan jarak, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini untuk proses politik. Next slide. Nah, ini ada pemodelan beberapa government. Pemodelannya itu bisa didefinisikan. Yang pertama itu penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi. Tujuannya supaya lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Ini government to employed, yaitu pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Contohnya apa saja? Nah, contohnya itu seperti sistem pajak online, layanan kesehatan, website, cari kerja, snaker, dan layanan kesehatan, website, penerbitan dokumen pribadi seperti KTP, akte, KK, itu. Ini untuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Lalu selanjutnya government to citizen atau customer. Maksudnya government to citizen itu didefinisikan yaitu penyampaian informasi pelayanan publik pelayanan pada pemerintah pada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Bedanya apa sama government to employ? Kalau yang ke employ ini lebih spesifik, pelayanannya lebih spesifik yaitu kepada pegawai atau karyawan. Sama saja itu juga masyarakat. Kalau yang citizen itu langsung ke masyarakatnya tersebut. Tujuannya sama, lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Contohnya seperti berikut, sama. Lalu ini ada selanjutnya dia government to business yang didefinisikan yaitu sistem layanan government yang memungkinkan komunikasi antara interaksi pemerintah dengan perusahaan instansi bisnis. Yaitu tujuannya government to business ini adalah membuat
lingkungan bisnis yang kondusif, yang baik dalam suatu negara agar perilaku industri ini bisa aman dan nyaman. Jadi pemerintah ngasih kepercayaan kepada sebuah instansi perusahaan bisnis agar mendapatkan lingkungan bisnis yang kondusif. Maksudnya seperti itu. Dan pelaku industri tersebut bisa aman dan nyaman. Contohnya apa saja? Yaitu ini ada seperti pajak perseroan, dan hak paten, hak cipta sebuah perusahaan. Makanya harus dijaga. Pemerintah menjadi ngasih kepercayaan agar aman dan nyaman. Lalu selanjutnya ini ada government to government. Maksudnya government to government itu sendiri yaitu sistem e-government yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antara instansi pemerintahan atau institusi pemerintahan antar pemerintah kepada pemerintah. Tujuannya adalah agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lainnya, agar memperlancar sebuah kerjasama antara pemerintahan. Maksudnya government to government yaitu tadi antara pemerintah pada pemerintah agar saling sambung nyambung antara dapat mengetahui, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat berinteraksi sesama instansi pemerintahan, baik instansi secara horizontal antar dinas dalam satu kota, lingkup satu kota, maupun vertikal. Maksudnya vertikal itu antar kabupaten, daerah, atau provinsi ke yang bertuju ke instansi pusat gitu. Maksudnya seperti itu agar dapat mengetahui informasi yang di pusat, daerah, kabupaten, kota, provinsi dengan yang pusat agar memperlancar, mempermudah kerjasamanya gitu. Lalu contohnya itu ada aplikasi Simda dan e-surat, elektronik surat. Nah, ini ada tujuan government. Yang pertama, tujuan government yaitu meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Maksudnya meningkatkan kualitas layanan masyarakat itu yaitu meningkatkan layanan yang terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah interaksi dengan masyarakat. Nah, tujuan government itu kayak meningkatkan interaksi dari pihak pemerintah pada masyarakat. Ya tadi seperti pemodelan government to employee atau to citizen seperti itu. Yang kedua itu ada meningkatkan transparansi pemerintah, yaitu meningkatkan transparansi pemerintah dengan memperbanyak akses informasi publik. Transparansi maksudnya itu pemerintah itu menyediakan atau memperbanyak akses informasi publik yang dapat diakses dengan masyarakat. Tadi itu bisa menghubungkan, masyarakat bisa mengakses informasi-informasi dari pemerintah dengan government yaitu seperti web-web dan pemerintahan yang bisa dapat diakses seperti itu. Dan yang ketiga itu meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan. Maksudnya meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan yaitu dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat. Nah, sini sedikit kayak di pemerintah itu menyediakan layanan-layanan atau informasi atau akses-akses yang dapat dikasih masyarakat agar mempermudah, memperlancar sebuah kerjaan atau urusan-urusan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan layanan-layanan tersebut akses untuk masyarakat. Dan yang keempat,
mengurangi waktu yang dari sumber daya lain. Maksudnya itu pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat itu mempersingkat, memperpendek proses pemberian layanan pada masyarakat. Selanjutnya ini ada manfaat government. Nah, manfaat government itu sendiri yang pertama memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperbaiki, membuat, mengupdate. Nah, itu tugas pemerintah agar masyarakat dapat mengakses layanan-layanan pemerintahan, instansi pemerintahan. Hal yang kedua itu meminimalisir pengeluaran biaya administrasi, relasi, dan interaksi agar dapat efisien pengeluaran biayanya. Lalu yang tiga meningkatkan transparansi dengan sistem pemerintahan. Nah, ini membuat relasi agar dapat bertransparansi, dapat sambung, mempercepat. Lalu yang keempat mempermudah dalam pemberdayaan masyarakat. Ini seperti SDM-nya itu lebih merata pemberdayaannya, e-government-nya itu agar informasi atau keahlian-keahlian masyarakatnya itu dapat merata. Nah, ini ada hambatan. Yang pertama itu hambatan government. Kurangnya inisiatif dan pemaknaan implementasi government oleh pemerintah daerah otonom. Dan yang kedua, implementasi government hanya sekedar membuat situs web Pemda saja atau web presence. Yang ketiga itu langkahnya SDM yang andal. Maksudnya kurang inisiatif pemaknaan implementasi government daerah otonom, dan yang kedua implementasi government hanya sekedar membuat situs web Pemda saja itu kurangnya implementasi pemerintah yang daerah itu hanya membuat sistem yang untuk daerah tersebut, yang sedangkan untuk masyarakatnya itu kurang. Nah, makanya kurangnya pemaknaan pemberdayaan hanya sekedar membuat web Pemda saja, sangat kurang. Hambatannya seperti itu. Dan yang ketiga itu langkah SDM. Nah, kurangnya orang yang handal itu maksudnya orang kurang diberdayakan, kayak hanya tertentu, hanya instansi tersebut saja. Jadi kurang dari kalangan masyarakat memiliki SDM yang handal. Jadi harusnya solusinya harus ditanamkan sejak sekolah atau sejak dini agar dapat memajukan SDM yang lebih baik dan lebih bagus. Itu. Nah, ini ada contoh implementasi atau penerapan government. Yang pertama itu ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, yaitu websitenya www.beacukai.id, dapat diakses di web tersebut. Dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu DPD.id. Bank Indonesia www.bi.id, Kementerian www.kemenkeu.id, Mahkamah Konstitusi RI www.mkri.id. Itu websitenya, dapat diakses. Nah, ini penerapan atau permasalahan government, contohnya salah satunya itu saya ambil dari PT Bea Cukai Indonesia. Yang pertama, permasalahannya pada PT Bea Cukai Indonesia itu adalah pada keamanan data. Keamanan datanya itu adalah salah satu permasalahan yang paling krusial dalam penerapan government, adalah keamanan data. Dan yang kedua, infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Maksudnya penerapan government-nya itu membutuhkan infrastruktur yang kuat, harus membutuhkan infrastruktur yang kuat dan terpercaya.
dan yang terjadi adalah tidak memadai. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan. Nah, ini SDM ini. Pada SDM-nya maksudnya permasalahan yang mungkin dihadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan staf dalam mengoperasikan sistem. Nah, ini lebih ke SDM pemberdayaannya yang sangat kurang. Ini masuk ke hambatan yang tadi juga bisa. Lalu yang keempat, tantangan budaya dan perubahan organisasi. Maksudnya itu implementasi government melibatkan perubahan budaya dan organisasi. Nah, ini lebih ke daerah. Itu maksudnya bisa menyalur, bisa dalam lingkup daerah tersebut dapat berpengaruh implementasi government-nya. Yang kelima, ada aksesibilitas kesenjangan digital. Salah satu aspek penting dari e-government ini memberikan akses yang mudah, merata ke layanan-layanan pemerintahan. Nah, ini masuk yang ke modelan tadi, government to employee atau government citizen. Tapi memberikan akses yang merata, yang menyeluruh sampai ke daerah-daerah. Pemerintah memberikan layanannya itu harus merata agar semua dapat merasakan. Nah, kesimpulan yang diambil dari PT Bea Cukai adalah permasalahan di atas tidaklah lengkap, mungkin berbeda-berbeda tergantung pada situasi yang konteks spesifik di PT Bea Cukai Indonesia. Namun dengan perencanaan yang matang, komitmen yang kuat, dan tindakan tepat, banyak permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penerapan e-government menjadi sukses. Kesimpulannya seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi video yang saya buat. Mohon maaf bila ada kurang salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.